NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Semoga hari ini sahabat semua ada dalam kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih bagi sahabat penonton setia Endri Atasiki. Baik, ini adalah lahan yang nantinya akan dijadikan tempat parkir, medical center, race control, dan juga tentunya pedok. Dan yang kita lihat di depan ini adalah bagian pengurugan, penggalian, penghamparan, dan juga pemadatan. Tanah yang ada dilakukan penggalian terlebih dahulu karena tanahnya cukup gembur, dan tanah gembur baik untuk pertanian, sementara untuk pembangunan kurang begitu baik, hingga digali terlebih dahulu hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter, kemudian diganti dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian dihamparkan dan dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Dan ini adalah box pulper yang dipasang untuk drainase. Kemudian kita lihat di sini untuk pengecoran, baik pengecoran lantai yang pertama atau lantai dasar atau pengecoran dasar sudah dilakukan dan sudah cukup panjang, hampir mencapai setengahnya dari panjang yang ada. Kemudian untuk pengecoran lapis yang kedua pun sudah mulai dilakukan dan terlihat ada grader yang sedang melakukan perataan. Kemudian kita akan melihat lagi ke depan atau ke samping di sini. Dan untuk race control, sebagaimana kita ketahui sudah dilakukan pengerjaan beberapa minggu yang lalu, namun untuk rangka atap bajanya dibuka kembali ya. Dan untuk memberikan keterangan kenapa dibuka kembali, dan memang ya sedikit ada masalahnya mungkin akan diganti, bukan mungkin ya, sepertinya ini akan diganti modelnya, ataupun juga mungkin nanti menunggu instruksi karena untuk pembangunannya masih belum tentu seperti apa. Dan nanti untuk update terbarunya tentu kita akan lihat lagi seperti apa nanti pembangunan di area race control. Kita tunggu saja perkembangannya. Dan ini adalah pembuatan pondasi dasar dan tiang beton untuk pembangunan podium. Dan podium terletak di samping race control. Nah, seperti ini sahabat, dan banyak sekali di sini galian yang dijadikan sebagai galian dasar untuk pembuatan tiang ya, untuk dijadikan podium. Dan ini area pedok sahabat, sudah dilakukan pengecoran untuk lapis yang kedua dan sudah cukup panjang. Dan pedok ini nantinya akan mencakup atau mempunyai garasi hingga 40 garasi, muat sampai 40 garasi. Dan pedok ini sampai hampir di tunnel atau di terowongan yang pertama, jadi cukup panjang. Dan yang dilihat di depan ini adalah pengaspalan yang nanti ini akan terhubung dengan jalan menuju keluar masuk ya, di bagian sisi kiri tikungan yang pertama. Dan jalan yang di sisi kiri ini nantinya akan terhubung dengan jalan yang berada di luar sirkuit, yaitu jalan provinsi. Bahkan nanti akan tersambung juga dengan jalan bebas yang sekarang lagi dibangun untuk langsung terhubung dengan bandara. Sementara di sini tikungan yang pertama tidak ada pengerjaan kecuali di sebelah kanan di bagian luar garis atau pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Untuk area gravel, run off, curb, main track, penanaman rumput, concrete barrier, dan juga pemasangan pagar pembatas tidak ada pengerjaan di sini.
bahkan hingga di tikungan yang kelima. Untuk run off, untuk long lap penalti, bahkan untuk main tracknya sudah kita ketahui bahwa sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat, dilengkapi dengan 17 tikungan, kemudian dibangun juga 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang tunnel pertama dibangun tadi yang sudah kita lewati di ujung trek lurus sepanjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang akan kita lewati di depan. Kemudian 2 tunnel ini fungsinya sama untuk mobilisasi para pendatang, para pengunjung, para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit, terutama untuk pengangkutan bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan. Dan ini tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, di mana hari ini dilakukan pengaspalan sahabat di bagian run off ya. Ini adalah lapis aspal yang kedua. Dan seperti yang sahabat lihat di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk pemadatan. Dan perlu sahabat ketahui, untuk pemadatan yang dilakukan oleh alat ini tidak serta-merta bolak-balik atau mondar-mandir, jadi ada aturannya. Harus berapa kali, mundurnya berapa kali, majunya berapa kali, itu sampai dihitung ya. Karena sebelum pengaspalan pun dilakukan trial pengaspalan atau trial pengaspalan ya, atau uji coba pengaspalan untuk menentukan kepadatan, elevasi dan lain sebagainya, terutama untuk racikan aspal. Dan nanti pun untuk aspal yang lapis ketiga tentu saja akan dilakukan trial pengaspalan dulu atau uji coba pengaspalan terlebih dahulu. Bagaimana racikannya, bagaimana kepadatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sebuah sirkuit. Baik sahabat, ini tikungan yang ke-8 dan tikungan yang ke-9, dan di tikungan yang ke-8 ini pun seperti di tikungan yang ke-11. Jadi ada jalan atau ada lintasan yang menghubungkan antara trek utama dengan outer line. Itu difungsikan untuk jalur evakuasi ketika nanti sedang balapan ada insiden atau ada kecelakaan atau rider mengalami jatuh sehingga harus dilakukan evakuasi. Dan untuk tikungan 9, 10, 11 akan kita lewati dan tidak ada pengerjaan. Dan ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat, tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Dan bisa kita saksikan di atas bukit, kita bisa menonton dan itu nantinya akan jadi spot yang paling menakjubkan dan mungkin dijadikan sebagai spot favorit untuk para penonton. Karena selain kita bisa menikmati balapan, kita juga akan disuguhkan dengan panorama yang sangat indah dari pantai Kuta Mandalika. Dan juga di depannya ada Bukit Ceger. Dan seperti ini sahabat semua di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11 nanti. Untuk area gravel sudah cukup mulus. Kemudian untuk pemasangan concrete barrier juga sudah beres sepertinya, dan untuk pemasangan pagar pembatas pun sudah dilakukan. Hanya sebagian belum dilakukan dengan pemasangan rangka kawat atau jaring ya. Dan untuk area gravel di sini sudah terlihat terbentuk rapih ya. Dan untuk di sebelah kanan trek yang utama masih dikosongkan, sepertinya itu nanti untuk lalu lintas kendaraan yang akan mengangkut material, terutama untuk mengangkut pengaspalan atau aspal panas, karena memang nanti akan dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga. Dan ini run off di tikungan yang ke-11 yang baru dilakukan pengaspalan untuk lapis yang pertama. Dan seperti kita lihat dan kita katakan tadi, dan inilah lintasan yang menghubungkan antara trek utama dengan outer line sebagai jalur evakuasi. Baik, bicara tentang pengaspalan sahabat, bagi sahabat yang belum mendapatkan informasi atau belum mengetahui bahwa pengaspalan untuk lapis yang ketiga mungkin nanti akan segera dilakukan setelah semuanya beres, baik run off maupun di area outer dan inner line.
Kemudian untuk pengaspalan di trek yang utama, sahabat, dilakukan dengan 3 lapis aspal. Yang pertama, lapis aspal yang sudah terhubung sepanjang 4,31 km, dan untuk lapis yang kedua pun sudah terhubung sepanjang 4,31 km. Tinggal menunggu pengaspalan untuk lapis yang ketiga atau lapis yang terakhir. Pengaspalan lapis pertama dilakukan ketebalan 8 cm, pengaspalan kedua dengan tebal 6 cm, dan juga pengaspalan yang ketiga nanti memiliki ketebalan 4 cm. Kemudian pengaspalan yang ke-1, kedua bisa dilakukan sebagian-sebagian atau dibagi beberapa sesi. Namun untuk pengaspalan yang ketiga tidak boleh terputus, alias harus kontinu dan dilakukan serentak sepanjang 4,31 km tanpa henti ya. Dan nanti kita akan saksikan memerlukan waktu berapa lamakah ketika nanti melakukan pengaspalan untuk tahap yang ketiga atau lapis yang ketiga yang katanya tanpa henti itu. Dan ini tikungan ke-13, sahabat. Untuk pengoneksian di bagian area inner line di sini sudah dilakukan, bahkan di sini sudah terbentuk, namun masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Dan ini bagian run off tikungan yang ke-13, 14 dan menuju tikungan yang ke-15. Di sini sedang dilakukan pengerjaan pemadatan, bahkan di sini dilakukan penggalian ya, dan dilakukan juga pengurugan kembali. Dan karena ada kerusakan, untuk itu dilakukan penggalian, atau elevasinya kurang, atau kepadatannya kurang, atau tanah timbunannya kurang atau tidak memenuhi standar, sehingga kesalahan dan kekurangan sedikit pun langsung diperbaiki. Itulah persyaratan atau peraturan yang sudah ditentukan untuk membuat sebuah sirkuit. Dan ini adalah tikungan ke-15, ke-16, dan nanti ke-17, yaitu tikungan yang terakhir yang langsung menyentuh dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan inilah hasil pengaspalan di bagian area run off tikungan 15, 16, dan juga tikungan yang ke-17. Demikianlah sahabat video kali ini, semoga bisa memberikan informasi walaupun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kesalahan, kekurangan, dan kehilafannya mohon maaf, baik di dalam isi narasi, penerangan, ataupun cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita nanti akan melihat hasil capaian di hari ini, tentunya dari pagi hingga sore nanti. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.